Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Abadi, Camat Talun, Kabupaten Cirebon. Kami menyampaikan bahwa di wilayah Kecamatan Talun memiliki banyak potensi. Dari 11 desa yang ada di wilayah Kecamatan Talun. Dari potensi-potensi yang ada di wilayah Kecamatan Talun yang bersumber dari potensi desa masing-masing yang berjumlah 11 akan kita bangun dengan pendekatan pariwisata. Apa saja potensi yang ada di masing-masing desa di wilayah Kecamatan Talun? Yang pertama, kalau kita menuju ke Cirebon Girang, di sana Cirebon Girang memiliki potensi religi ataupun makam keramat Mbah Kuwu Sangkan. Nah, itu merupakan aset atau potensi dan bisa dijadikan destinasi ataupun objek wisata religi. Kalau kita bergeser juga ke perbatasan dengan Cirebon Girang, sebelah baratnya kita akan masuk ke Desa Kerandon. Itu juga ada wisata religinya, seperti ada makam keramat Nyimas Endang Gelis, ada juga keramat Cimandung Balong Biru. Di samping juga ada potensi ekonomi kreatif yang ada di Desa Keranjon, seperti produk unggulan dari desa yang berupa sumpia. Juga di desa sebelahnya, Desa Sampiran, di situ ada potensi religi juga yang ada peninggalan penyebar agama Islam yang kita kenal dengan nama Syekh Bayanila. Itu bisa dijadikan potensi ataupun wisata religi. Di samping itu juga di Desa Kepompongan ada juga potensi religi yang berupa sumur wasiat. Juga ada potensi religi di desa lain yang ada di wilayah Kecamatan Talun, seperti di Desa Wanasaba Kidul ada yang namanya Balong Gede. Juga ada di samping religi ada peninggalan sejarah juga yang terkait dengan
perjuangan umat Islam zaman dahulu yang dikomandani oleh tokoh-tokoh Islam. Sekarang peninggalannya masih ada di Desa Wanasaba Kidul, yaitu Masjid Pusaka Gerilya. Dan berdasarkan informasi, di masjid itulah sebagai basis perjuangan dalam melawan Belanda. Di samping itu juga ada potensi sejarah di Desa Sarwadadi, ditemukan peninggalan-peninggalan zaman kerajaan tertua, salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang bernama Kerajaan Indraprahasta. Kami sudah mengusulkan dari peninggalan-peninggalan yang ada dalam bentuk seperti batu yang ada tulisannya atau sumur batu, dan juga ada makam batu. Mudah-mudahan kalau hasil penelitiannya bahwa itu menunjukkan zaman dahulu ada kerajaan, salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang bernama Indraprahasta, itu bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Itu terkait dengan potensi religi yang ada di beberapa desa di wilayah Kecamatan Talun. Di samping itu, di wilayah Kecamatan Talun juga ada potensi wisata yang lain. Seperti kalau kita melewati Jalan Insinyur Soekarno yang masuk dari arah lampu merah Montoya ke arah selatan menuju Ciperna, juga yang ke arah utaranya itu sudah berdiri ataupun sudah banyak buka kafe-kafe ataupun rumah makan yang sangat menarik bagi pengunjung atau wisatawan untuk sekedar melaksanakan ataupun sekedar untuk ngopi-ngopi, ataupun untuk pertemuan bisnis, untuk negosiasi, ataupun untuk rapat-rapat atau meeting-meeting yang skala terbatas. Itu banyak bertumbuh kafe-kafe, bertumbuh rumah makan, itu sebagai aset wisata dalam kaitannya dengan kuliner. Jadi sepanjang jalan itu kami kedepannya akan kita tingkatkan menjadi wisata kuliner. Di situ banyak, baik dari, kalau kita dari utara bisa kita lihat di situ ada Kopi Pulen, situ ada rumah makan Rosoeco. Terus ke selatan ada warung kopi jadul yang disingkat Warja, warung jadul. Juga kalau kita geser lagi ke selatannya ada Kopi Manis, ada Sitier. Nah, ini yang baru juga ada di wilayah Talun juga, di Simpang Lampu Merah, yaitu Cafe Barisa. Juga ada rumah makan Buyut Semar, ada Bancakan di Sampiran, dan ada juga rumah makan Cakowes yang ada di Sarwadadi. Nah, itu merupakan potensi wisata kuliner yang di wilayah Kecamatan Talun. Di samping juga ada yang di Desa Kepompongan, itu bisa sambil mancing, bisa sambil metik jambu, ada yang namanya kuliner ataupun tempat mancing jambu manis namanya. Itu jadi banyak sekali potensi yang ada di masing-masing desa untuk kita angkat menjadi potensi wisata kuliner. Jadi ada dua tadi yang rencana kita angkat untuk menjadi wisata, di samping wisata religi, wisata kuliner. Juga ada terkait dengan wisata alam, seperti di Desa Kubang. Di sana ada aliran
sungai atau DAS, daerah aliran sungai Cipager, dan itu rencana akan kita angkat menjadi destinasi ataupun objek wisata air yang namanya wisata tubing. Juga di Sarwadadi ada embung, kita kedepannya akan kita angkat juga menjadi wisata embung. Di samping itu juga ada di Desa Ciperna, di sana ada punya lapangan golf. Dan juga ada spot-spot ataupun kolam renang yang pernah dulu menjadi bukti sejarah ataupun saksi sejarah dalam mencetak atlet renang yang berkaliber internasional seperti Catherine Surya. Itu ada di wilayah Ciperna yang terletak di komplek golf atau Royal Golf Ciperna. Di samping juga ada villa-villa, dan kita kedepannya kita usulkan untuk direvitalisasi, untuk dibangun kembali menjadi wisata olahraga. Dan juga kita punya AKMI, Akademi Maritim Indonesia, yang di Ciperna, dan itu bisa dijadikan sebagai wisata bahari karena bisa nanti dibangun kafe bahari seolah-olah kita minum kopi di dalam kapal. Di samping juga ada wisata dirgantara, kita punya yang namanya lapangan udara ataupun bandara Cakrabuana juga ada di Ciperna, dan kedepannya bisa dijadikan sebagai wisata dirgantara. Jadi terbang melihat pemandangan kota ataupun wilayah kota dan Kabupaten Cirebon lewat udara. Jadi lengkap sudah wilayah Kecamatan Talun dengan banyaknya potensi ini akan kita wujudkan ke depannya sebagai kawasan wisata dengan tagline-nya adalah wisata Talun Ngangeni. Mudah-mudahan saja dengan wisata Talun Ngangeni apabila sudah terwujud, diharapkan pengunjung atau wisatawan yang datang ke sini terus datang lagi, ya kangen, tidak kapok-kapok lah begitu. Saya pikir demikian yang bisa kami sampaikan untuk membangun Kecamatan Talun dengan pendekatan pariwisata. Mohon dukungan, doa restu dari seluruh masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Talun. Mari kita bareng-bareng untuk membangun kawasan wisata Talun Ngangeni. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya dan mohon maaf barangkali banyak hal kurang berkenan. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.